kali kita mengirim data ke dalam portal SSM QC Single Submission Modul Quarantine and Custom itu atau SSM QC, dan semua instansi itu bisa langsung terupdate data itu dan bisa langsung memberikan respon sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Pertanian yang dilalu lintaskan, sehingga pejabat karantina sudah siap baik terkait dengan dukungan sarana prasarana maupun personilnya. Dan sistem layanan secara PPK online ini Bapak Ibu sangat mudah ya, karena kita cukup dapat menggunakan barcode. Dinyatakan sehat, nanti sertifikatnya bisa diterbitkan secara elektronik juga ya Bu ya. Nanti di situ akan ada barcode yang bisa di-scan dan nantinya akan muncul. Kwitansinya juga bisa dimunculkan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sobat Karantina di rumah, berjumpa lagi di Kito Podcast. Podcastnya karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Sumatera Selatan. Oke, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novita Asriani ditemani oleh dua bintang tamu, dua orang wanita hebat yang datang dari jauh. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Hewan Arum Kusnila Dewi MSI. Beliau merupakan Kepala Stasiun Karantina Cilegon. Balai. Balai ya Bu, maaf. Boleh disapa Bu pemirsa kita podcast di rumah. Ya, selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sementara di sebelah kiri saya ditemani oleh Kepala Balai Karantina kelas 2 dari Pangkal Pinang, yaitu Ibu Dr. Hewan Herwin Tarti MM. Ibu disapa pemirsa kita podcast di rumah. Halo, Wong Kito Galuh. Dulunya Ibu Herwin ini pernah bertugas di karantina Palembang juga ya Bu ya? Betul. Bu Arum juga udah pernah ya Bu ya? Jadi PLT 1 bulan setelah. Ya. Oke. Ibu Arum, Ibu Herwin, kalau kita udah duduk di podcast ini, kita wajib menyapa pemirsa di rumah dengan salam dari Palembang ya. Apa itu ya? Salam dari Palembang. Nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab sama-sama dengan Kito Paca. Kito Paca. Iya. Salam dari Palembang. Kito Paca. Oke. Jadi Ibu Arum, Ibu Herwin, Kito Paca itu merupakan singkatan dari kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Iya. Pemirsa Kito Podcast di rumah, seperti yang kita ketahui, Badan Karantina Indonesia ini merupakan suatu badan yang sangat mendukung era digitalisasi, terutama untuk di zaman sekarang ini. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang ada di Karantina Indonesia ini, misalnya iKivas, PPK Online, dan juga yang terbaru ini ada SSM QC. Sekarang saya sudah bersama dua orang hebat yang akan bisa menjelaskan ke pemirsa semua di rumah apa itu SSM QC dan lainnya. Saya boleh ke Bu Arum dulu ya Bu ya? Boleh. Bu Arum. Bu Arum di Cilegon juga ada ya Bu ya Stranas PK? Ada Mbak, kita sudah laksanakan sejak 2021. Sejak 2021. Bu boleh dijelaskan secara singkat kepada pemirsa kita podcast di rumah Stranas PK itu seperti apa Bu? Jadi kita Stranas PK itu adalah program dari KPK yang dilakukan oleh instansi terkait di dalam pelayanan di kepabeanan atau di pelabuhan kan gitu ya. Di situ ada KSOP, ada Bea Cukai, ada karantina, KIP, sama KKP, sama imigrasi. Nah, itulah kerja nyata di dalam satu pelayanan terintegrasi di pelabuhan untuk layanan ekspor impor gitu ya. Jadi hanya dengan satu kali kita mengirim data ke dalam portal SSM QC Single Submission Modul Quarantine and Custom itu atau SSM QC, dan semua instansi itu bisa langsung terupdate data itu dan bisa langsung memberikan respon sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu.
Jadi alur misalnya perjalanan berkas itu kemana-mana juga udah bisa dilihat ya Bu ya di sistem itu. Ya sudah, jadi ada 10 tahap menjadi 3 tahap yang terreduktasi di dalam 3 alur layanan. Otomatis itu akan mengurangi waktu layanan kita dan percepatan dalam proses respon dan verifikasi dalam persyaratan ekspor maupun impor. Iya. Jadi dengan adanya Stranas PK SSMQC ini tadi bisa mempercepat layanan yang tadinya bisa memakan waktu berapa lama Bu? Dulunya sesuai dengan target mungkin ya akan proses itu akan lama karena kita verifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan dan yang lain mengenai teknis. Sekarang itu sudah kita lakukan SOP bersama di dalam pelayanan sehingga ada pemangkasan dalam alur layanan maupun proses bisnis di setiap pelabuhan. Jadi kita harus bisa mengkarakteristik di mana peran kita sesuai dengan karakteristik yang pabean tersebut atau pelabuhan tersebut untuk pelayanan perkarantinaan gitu. Iya, seperti di Palembang ini Bu ya, Stranas yang udah jalan itu ada di kegiatan impor. Jadi kalau misalnya tadinya bisa memakan waktu 3-5 hari, itu sekarang udah bisa menjadi 1 hari aja udah selesai. Iya, jadi sangat berguna sekali ya Bu ya Stranas PK dengan adanya SSMQC ini. Sekarang saya boleh ke Bu Herwin. Bu Herwin. Iya loh Mbak Novi. Boleh nggak di-share ke pemirsa kita podcast di rumah? Ini karantina selain punya SSMQC ini punya apa lagi Bu nanti ke depannya? Baik, terima kasih. Mungkin ini sharing saja ya, kita berbagi informasi bahwa saat ini kita sudah transformasi ke Badan Karantina Indonesia yang tentunya ini sudah kita memiliki SOTK ya per 26 Oktober 2023 dan yang menjadi target visi dan misi dari Bapak Kepala Badan Karantina Indonesia adalah bahwa kita harus memperkuat terkait dengan sistem pelayanan digital. Nah, tentunya dengan kita sudah menindaklanjuti dari program strategi nasional yaitu Stranas PK yang ini merupakan program Bapak Presiden. Tentunya ada beberapa sistem layanan digital yang sudah dilakukan di seluruh UPT Badan Karantina Indonesia, khususnya kami karena saya bertugas di UPT Karantina Indonesia wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kita memiliki sistem layanan yaitu PPK online, yaitu dengan paperless, bahwa diharapkan dengan sistem pelayanan antar domestik atau antar pulau pun dengan kita menggunakan sistem layanan PPK online ini, pejabat karantina lebih cepat mengantisipasi dalam melakukan tindakan karantina pada saat ada permohonan pemeriksaan komoditas pertanian yang dilalu lintaskan, sehingga pejabat karantina sudah siap baik terkait dengan dukungan sarana prasarana maupun personilnya. Dan sistem layanan secara PPK online ini Bapak Ibu sangat mudah ya, karena kita cukup dapat menggunakan barcode, kemudian dimanapun saja Bapak Ibu di rumah atau di kantor atau di jalan bisa mengajukan dengan barcode di sistem pelayanan PPK online, bisa dibuka di website kami juga ada untuk UPT Karantina Pangkal Pinang. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengajukan saja komoditas pertanian apa, dan itu langsung direspon oleh pejabat karantina. Silahkan Bapak Ibu membawa media pembawanya ke seluruh satuan pelayanan di UPT Karantina, khususnya kalau kami di Pangkal Pinang. Jadi dengan adanya PPK online itu pengguna jasa bisa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina bisa dari mana saja ya Bu ya, bisa dari handphone betul juga. Sekali. Iya, jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efektif. Sekali. Jadi nanti pas datang udah tinggal barangnya udah diperiksa, komoditinya udah diperiksa, kalau dinyatakan sehat nanti sertifikatnya bisa diterbitkan secara elektronik juga ya Bu ya. Nanti di situ akan ada barcode yang bisa di-scan dan nantinya akan muncul. Kwitansinya juga bisa muncul, tinggal bisa transfer atau bisa melalui dimanapun dengan
sistem e-commerce ya. Iya. Nah, itu juga Nanti bisa. kita terbitkan kode billing dan bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking ataupun Tokopedia dan lain sebagainya. Sangat mudah sekali ya pemirsa di rumah pelayanan dari karantina itu sendiri. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lagi sungkan-sungkan untuk melaporkan barang komoditi pertaniannya yang akan dilalu lintaskan melalui pelabuhan ataupun bandara. Karena sudah banyak kemudahan yang diberikan yang difasilitasi oleh Badan Karantina Indonesia. Ya, betul. Dan boleh satu lagi Iya, Mbak boleh, Novi, Bu. ya. Jadi kita di sini tentunya kita terima kasih sudah diundang oleh UPT Karantina Palembang dan saya di Pulau Bangka Belitung, kemudian Mbak Arum di Cilegon dan juga dengan Mbak Novi atau pimpinan Kepala Balai Pak Azhar di Palembang tentunya kita sudah sepakat untuk menerapkan sistem digital, sistem pelayanan secara paperless dan diharapkan apa supaya pada saat masyarakat melalu lintaskan komoditas pertaniannya melalui Jawa, kemudian Sumatera dan Bangka Belitung yang sering kita sebut dengan jalur sutra. Jadi Bapak Ibu cukup lapor ke Cilegon, kemudian nanti Lampung akan melakukan pengecekan di aplikasi Ekiva secara paperless, kemudian Bapak Ibu tinggal melaporkan, kemudian Bapak Ibu langsung melanjutkan perjalanan ke Palembang, kemudian ke Bangka Belitung. Jadi hal ini adalah memudahkan dan juga bisa dikatakan sebelumnya adalah pelayanan karantina itu rumit ya katanya seperti alurnya itu ya. alurnya. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti sistem informasi yang telah disampaikan melalui barcode ataupun melalui PPK online, Bapak Ibu pasti akan merasa puas dengan sistem layanan kita. Akan merasa terbantu ya tentunya. Oke, betul. Apalagi ya Bu ya, kita kan sudah terbuka semuanya ini mengenai syarat-syarat komoditi yang dilalu lintaskan, mengenai biaya PNBP-nya juga. Tentunya sangat mudah sekali. Ibu Arum boleh disampaikan sedikit pesan-pesan ke pemirsa kita podcast di rumah untuk pemirsa di rumah apabila ada yang ingin lalu lintaskan komoditi pertaniannya agar melapor karantina, Bu? Ya, jadi pemirsa di rumah mungkin dengan adanya layanan percepatan layanan secara digital ini akan memudahkan informasi dan edukasi untuk para pengguna jasa atau waktu dalam dekat maupun jangka panjang dan terus-menerus itu akan kita harapkan selalu tidak ada hambatan. Jadi kemudahan-kemudahan layanan dan ketelusuran ini yang sangat membantu dalam proses pelayanan kita tentunya, dan kita juga bisa melihat indeks kepuasan masyarakat atau pelaku usaha atau para pengguna jasa pada umumnya itu kita bisa mengukur di mana kepuasan pelanggan atau pengguna jasa, konsumen dan lain-lain itu bisa terukur secara digital, karena ini juga menunjukkan suatu pola kinerja yang sangat efektif dan efisien. Mungkin dengan sekali kita mengirimkan data, otomatis dengan database itu bisa langsung tersimpan di kita dengan baik secara nasional single window. Nah ini juga yang para pengguna jasa juga akan mudah terbantu, dan kita ketelusurannya itu juga secara nasional maupun internasional, karena semua portal yang kita gunakan adalah tercatat secara internasional dan nasional gitu. Oke, pemirsa kita podcast di rumah, jadi jangan ragu lagi untuk melaporkan komoditi pertanian yang akan dilalu lintaskan. Jika informasinya kurang jelas bisa langsung mendatangi kantor kami yang ada di Pangkal Pinang, yang ada di Palembang maupun yang ada di Cilegon. Iya. Dan juga media sosial kami juga terbuka untuk menyampaikan informasi-informasi kepada semua pemirsa kita podcast di rumah. Oke, mungkin sekian dulu podcast dari kami pada hari ini. Ibu Arum, Ibu Herwin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi hadir di sini di podcast mendatang. Pemirsa kita podcast di rumah, jangan lupa nantikan podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.